Halo guys, kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bab 4 evaluasi hasil laporan kerja. Nah, dari evaluasi hasil kegiatan usaha ini ada beberapa subbab. Yang pertama yaitu mengenal laporan kinerja usaha, yang kedua analisis laporan keuangan, yang ketiga mengukur kinerja usaha dengan balance scorecard, yang keempat perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi usaha. Nah, yang pertama mengenal laporan kinerja usaha. Pengertian laporan kerja. Laporan kinerja merupakan catatan data hasil kerja seseorang maupun organisasi dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Laporan ini mesti dapat diukur dengan standar yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Kinerja adalah penampilan atau hasil kerja seseorang maupun organisasi untuk mencapai tujuan serta dapat diukur dengan standar yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Laporan kinerja memiliki rentang luas, mulai dari laporan kinerja karyawan, perusahaan atau organisasi, sampai instansi pemerintah. Bagi perusahaan, organisasi, serta pemerintah, laporan kinerja merupakan jendela bagi pihak luar untuk mengetahui kinerja di dalam organisasi yang melaporkannya. Oleh karena itu, jendela itu akan memberikan kesan pertama. Jenis laporan kerja yang pertama, laporan kinerja pemerintah. Laporan kinerja pemerintah berupa ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD. Yang kedua, ada laporan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis. Yang ketiga ada laporan kinerja karyawan. Laporan kinerja karyawan atau pegawai adalah suatu dokumen yang memuat rincian aktivitas kerja pegawai di perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan laporan kinerja pegawai ini untuk menyelaraskan anggaran pengeluaran operasional perusahaan dengan produktivitas kerja yang dihasilkan. Selanjutnya ada tujuan laporan kinerja. Nah, di sini ada beberapa tujuan laporan kinerja, yaitu ada kesan pertama, ada jika laporan kinerjanya bagus, orang luar akan berpikir mungkin saja kinerjanya memang bagus. Nah, yang ketiga ada laporan kinerja yang disiapkan dan disampaikan untuk bahan monitoring. Yang keempat ada memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi amanat atas kerja yang seharusnya dicapai. Yang kelima ada memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi amanat atas kerja yang seharusnya dicapai. Nah, di sini yang kedua ada analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, subbisnis, stabilitas hingga profitabilitas perusahaan. Upaya ini dilakukan oleh seorang profesional dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari laporan keuangan dalam bentuk rasio. Nah, tujuan analisis laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama ada profitabilitas, yang kedua ada solvabilitas, yang ketiga ada likuiditas, yang keempat ada stabilitas. Apa sih profitabilitas itu? Profitabilitas adalah salah satu tujuan dari melakukan analisis keuangan, adalah mengetahui profitabilitas sebuah perusahaan. Profitabilitas sendiri merupakan kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan keuntungan serta mendukung pertumbuhan laba perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua ada solvabilitas. Tujuan dari melakukan analisa pelaporan keuangan yang selanjutnya adalah sebagai solvabilitas perusahaan. Ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban. Hasil ini diperoleh dengan membandingkan seluruh kewajiban dengan semua aset serta membandingkan semua kewajiban dengan ekuitas. Yang ketiga ada likuiditas. Cara mengukurnya adalah dengan menggunakan rasio aktivitas lancar dan kewajiban lancar. Yang keempat ada stabilitas.
merupakan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan usahanya untuk waktu yang lama tanpa mengalami kerugian. Nah, selanjutnya ada metode analisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada comparative statement, merupakan teknik analisis keuangan dengan cara membandingkan laporan keuangan pada dua periode atau lebih yang dilakukan secara umum. Yang kedua ada trend percentage analysis, merupakan analisis terhadap kecenderungan kondisi perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase untuk menilai kemajuan atau kemunduran perusahaan. Yang ketiga ada common size statement, metode analisis laporan keuangan terhadap presentasi investasi untuk mengetahui persentase di masing-masing aktiva. Yang keempat ada statement of change in working capital. Teknik analisis laporan keuangan ini dilakukan pada sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan. Yang kelima ada cash flow statement, merupakan teknik analisis keuangan perusahaan terhadap sumber dan penggunaan kas perusahaan. Nah, yang keenam ada ratio analisis, yaitu keuangan biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu yang ada pada neraca atau laporan laba rugi, baik secara individu maupun kombinasi dari keduanya. Nah, yang ketiga ada mengukur kinerja usaha dengan balance scorecard. Pengertian balance scorecard adalah penilaian kinerja menurut Siegel dan Marconi, adalah penentuan secara periode efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasar sasaran dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan balance scorecard. Ada beberapa tujuan balance scorecard, yaitu sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. 2. Sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Anda. Yang ketiga, ada sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis Anda. Yang keempat, ada alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima, ada memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam, ada sebagai alat informasi indikator perusahaan. Infografik about the round. Spesifik keuangan dalam balance scorecard. Keuangan merupakan spesifik yang tidak bisa diabaikan. Yang kedua, ada spesifik pelanggan. Dalam spesifik balance score pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Yang keempat, ada perspektif proses bisnis internal, menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Yang keempat, ada perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi usaha. Pengertian perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lebih lanjut, Muhammad Fakri menyatakan bahwa perencanaan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai yang ditentukan. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerja sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.
Pengertian tindak lanjut. Pemeriksa intern harus memonitor dan mengawasi apakah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan atau apakah manajemen perusahaan telah mempertimbangkan dengan matang semua resiko yang mungkin timbul apabila ternyata tidak ada tindakan yang ambil sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut. Selain itu, tindak lanjut juga dilaksanakan sebagai alat ukur dalam menilai efektivitas pemeriksaan yang telah dijalankan. Oke guys, segitu dulu dari kelompok kami. Thanks for watching. Bye bye.